anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Jangan lupa sekarang sedang ya pergantian musim, jadi harus kita rajin-rajin menjaga kesehatan kita. Lalu apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari kaitan dengan pembelajaran di tema 7 perkembangan teknologi, subtema perkembangan teknologi komunikasi, subtema 3. Ya, mungkin kalian masih ingat tentang materi yang kemarin Pak Irwan ajarkan. Ya, nanti kita bahas sekilas kaitannya dengan mengingat materi yang telah lalu. Nah, sekarang gilirannya siapa untuk memimpin berdoa? Mas Fajar, Mbak Yuna, Mas Fajar, Mas Fajar. Oh, lagi kurang sehat. Mbak Yuna aja nggak apa-apa? Hah? Pak Iza? Nggak apa-apa. Ayo, ayo berani yuk. Sini. Ya. Satu penat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sebelum kita mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, ya, seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, di sini udah hafal semua ya lagu Garuda Pancasila? Sudah, Mas Denis? Oh, kenapa sih Mas Denis? Lemas? Ngantuk? Masa Mas Bagim ngantuk ya? Baik, sekarang ya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ayo. Kalau kapal nanti ke depannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang ya, setelah kita ya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita akan
lanjut ke materi. Jadi Pak Aaron akan mengupas kilas materi yang telah lalu. Nah, kira-kira kemarin di halaman 118 tentang materi apa kira-kira kalian ya yang telah kalian pelajari bersama Pak Erwan? Sejarah, teknologi. Coba sekarang dibuka kembali buku tema 7. Mana buku tema 7-nya? Dibuka halaman 118. Coba. Oh, ada yang ingat tuh Mbak Yuna. Sejarah alat komunikasi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira kaitannya dengan sejarah komunikasi, ya? Tentang materi yang telah lalu, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang kemarin kurang jelas. Dikri mau tanya? Baiklah. Enggak. Dia mau tanya? Enggak. Mas Bagas? Enggak. Berarti tak anggap ya untuk materi yang kemarin kalian sudah paham ya, cuma kalian lupa sekilas mungkin kaitannya dengan materi yang telah diajarkan kemarin. Nah, nanti tinggal kita ingat-ingat lagi dan kita kaitkan dengan materi yang hari ini akan Pak Erwan ajarkan. Ya, jadi kemarin kita mengaitkan materi sebelumnya. Jadi kemarin kita telah belajar mengenai sejarah komunikasi. Ini ya, sudah besar. Sejarah komunikasi. Jadi komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun karena perkembangan ya, akhirnya kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh, ya, seperti halnya suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, ya ini ya, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan ya. Jadi dulu ada kentongan, biasanya kentongan dipasang di pos ronda ya. Lalu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah menulis surat dulu. Setelah kentongan ada juga yang sudah tulis yang disebut melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan yang namanya internet. Ya, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, dulu ya, jadi alat komunikasi itu disampaikan secara lisan, lalu disampaikan secara tertulis, lalu disampaikan secara tidak langsung. Nah, sekarang ya, dari perkembangan teknologi yaitu alat komunikasi tradisional, kentongan, lalu membuat asap di suku Indian, kentongan di Indonesia ya dipasang di pos kamling sebagai tanda kebakaran, ya, lalu berkumpul, lalu alat komunikasi ya sarana di sekitaran masyarakat. Lalu sekarang berkembang menjadi elektronik seperti adanya televisi, radio, ya. Sebelum itu secara tertulis, ya. Jadi dulu bentuknya surat, lalu ada surat kabar atau kita sebut koran, ya. Lalu ke jaringan internet, sekarang disebut surat elektronik atau surel, ya. Lebih dikenal kalau kita lebih familiar dengan namanya email, ya. Email itu adalah surat elektronik. Contoh yang lain adalah WhatsApp, Instagram, kalau pakai sosial media ya. Jadi dapat menghubungkan kita di sini dengan belahan bumi yang lain. Ya, itu sekilas dengan kaitan materi sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita lanjut ya ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari ya kaitannya dengan alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, tujuan pembelajarannya ada 5 di sini ya. Dapat kalian baca ya di sini dengan membaca teks
bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat mengidentifikasi ide baru dari suatu bacaan dengan tepat. Lalu dengan melakukan diskusi kelompok, siswa dapat berbagi ide dalam mengidentifikasi ide baru dari suatu bacaan dengan tepat. Dengan mengamati teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional modern, siswa dapat menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Dengan bertukar informasi mengenai alat komunikasi tradisional dan modern, siswa dapat menggunakan kosakata tersebut untuk melengkapi sebuah kalimat rumpang dengan benar. Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum lengkap, jadi nanti tugas kalian adalah melengkapi kalimat rumpang tersebut. Yang terakhir adalah dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan gambar alat komunikasi tradisional dan modern. Lalu kita ke materi. Silakan ya kalian semua dapat memperhatikan di depan layar ya. Di sini sudah ada materi berkaitan dengan alat komunikasi tradisional dan modern, atau di buku tema 7 bisa dibuka halaman 127 ya sampai 128 ya. Jadi silakan kalian baca dulu 127 sampai halaman 128. Ya, gimana maksudnya? Tanya apa? Tanya apa? Ayo coba dibaca dulu. Halaman 127 sampai 128. Di situ ada materi kaitannya dengan alat komunikasi tradisional dan modern ya. Iya. Mbak Syafia sudah selesai? Mbak Lutfia sudah? Rainel? Belum, ya dibaca dulu, diselesaikan. Yo, Mas Dikri? Sampun. Yo, Mas Fahrul? Sampun Mas Fahrul? Belum. Barengan. Yang sudah membaca ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan dengan materi berkaitan dengan alat komunikasi tradisional dan modern yang pada pagi hari ini ya akan kita pelajari? Tidak ada? Ada? Siapa? Tanya. Mau pipis? Bisa. Bagia saja mau ditanyakan? Iya. Jangan unjuk-unjuk ya. Kalau tidak ada, berarti sekarang Pak Irwan yang tanya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan alat komunikasi tradisional? Coba. Alat komunikasi tradisional. Ada yang tahu tidak tentang alat komunikasi tradisional? Iya, coba Mas Fajar. Yang kamu tahu dari kamu tadi membaca halaman 127 sampai 128. Ya, kentongan. Itu contohnya, ya. Contohnya kentongan. Terus apa lagi? Bekas? Apa? Apa? Yang keras gimana? Contoh alat komunikasi tradisional? Gong, lonceng. Ya, itu adalah contoh-contoh dari alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional itu adalah alat komunikasi yang dulunya dibuat ya dengan sederhana. Kalau sekarang ya perkembangan teknologi ada yang namanya alat komunikasi modern. Sekarang tak tanya, alat komunikasi modern itu apa? Ya, contohnya handphone, telepon, ya, terus laptop, terus televisi,
tablet, radio, apa? Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Itu udah ada gambarnya sebenarnya yang depan maupun di buku halaman 127 dan 128. Jadi alat komunikasi modern adalah perkembangan dari alat komunikasi tradisional. Ya, kebanyakan alat komunikasi modern itu ya menggunakan listrik. Jadi ada laptop tadi ya, contohnya televisi, radio, telepon rumah maupun handphone itu menggunakan listrik. Ya, jadi perkembangan teknologi menciptakan alat komunikasi yang baru yang disebut alat komunikasi modern. Ya. Jadi manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi ya telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Gimana? Iya, ya silakan ditutup. Kalau mau, ya. Lalu daun lontar, prasasti dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Lontar itu bentuknya ya tulisan dari daun yang dikeringkan. Ya, jadi dulu digunakan sebagai alat komunikasi secara tertulis. Lalu prasasti, ya biasanya juga dipahat dengan batu. Lalu ya di sini ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf, pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ya. Lalu kira-kira dari pemaparan materi dan bacaan yang telah kamu baca di buku tema, subtema 3, ada yang mau ditanyakan? Ya, prasasti. Ya, prasasti maksudnya alat komunikasi tradisional karena dibuatnya secara tradisional dengan cara sederhana. Kalau zaman dulu kebanyakan dibuat dari batu yang dipahat, ya, atau lempeng tembaga atau besi. Jadi dulu digunakan ya sebagai bentuk alat komunikasi, ya. Jadi dulu ada namanya prasasti, ya, langsung ada daun lontar dan gong, ya. Itu prasasti tadi juga termasuk menjadi bagian dari alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang ya dari yang sudah Pak Aaron paparkan dan kamu sudah baca, nanti Pak Aaron akan membentuk ya 3 kelompok, ya. Ini sudah ada kelompoknya masing-masing, ya. Jadi untuk di ujung sebelah kirinya Pak Erwan dari kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti ya setiap kelompok ya akan mendengarkan hasil video yang nanti Pak Aaron paparkan kaitannya dengan materi yang berkaitan dengan alat komunikasi tradisional dan modern. Nanti semua mendengarkan dan mengamati, ya, karena nanti ada ya lembar kerja peserta didik yang nanti akan Pak Aaron kasih kepada kalian, dan setiap kelompok ya itu berbeda namun masih ada kaitannya berkaitan dengan alat komunikasi tradisional dan modern, ya. Jadi ini Pak Aaron tutup dulu, lalu kita akan menyaksikan video kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 7 subtema 3. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dari rumah jadi yang pertama tahu saat Usrono upload video baru.
dan manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kemudian kini kita itu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Dan komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Sekarang, apakah Nana tahu bagaimana sejarah dari adanya komunikasi? Yuk kita cari tahu bersama ya. Pada mulanya, komunikasi dilakukan dengan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring kebutuhan penyampaian komunikasi, ada berbagai macam cara. Pada zaman dahulu, asap digunakan sebagai penyampai pesan pada suku India. Dan di Indonesia digunakan ketukan sebagai pertanda bahaya. Kemudian, surat digunakan sebagai penyampai pesan tertulis. Daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas. Dan saat mesin cetak sudah ditemukan, penyampaian komunikasi berkembang menjadi ke surat kabar atau koran, lalu berkembang lagi menjadi radio, kemudian ke televisi, dan sekarang ada internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial, ada WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah macam-macam alat komunikasi yang dibedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan modern. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, gong, lonceng, ketukan, asap, dan burung merpati. Dan alat komunikasi modern diantaranya faksiman atau alat pengirim dokumen, kemudian ponsel, komputer, televisi, dan radio. Sekarang kita bahas tentang sejarah penggunaan telepon ya. Telepon itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat itu sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat membutuhkan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Karena itu, mendorong adanya penemuan telepon. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertamanya daya jangkaunya sejauh 8 mil. Selanjutnya, sekarang ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas dan komunikasi dapat dilakukan antar negara. Kemudian kita akan membahas tentang alat komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, surat itu ditulis pada daun lontar. Dan kemudian berkembang surat ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan sampainya surat itu tergantung pada jarak dan biaya pengiriman. Namun, pada abad ke-21 atau sekarang itu dikenal adanya surat elektronik atau surat yang dikirim melalui jaringan internet. Atau sekarang banyak menggunakan telepon seluler atau smartphone. Berikut ini adalah manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, membersihkan waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Yang keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketujuh, menciptakan beragam alat berteknologi modern. Selesai ya, tadi kalian sudah menyimak kaitannya dengan perkembangan
alat komunikasi tradisional dan modern. Selain tadi ya tentang materi kaitannya dengan alat komunikasi tradisional dan modern, tadi ada juga kelemahan dan kelebihan dari alat komunikasi tradisional dan modern. Lalu ada manfaat ya. Jadi tadi dari pemaparan video yang telah disampaikan ya, jadi ada manfaat yang didapat dari penggunaan alat komunikasi. Kalau dulu ya menggunakan alat komunikasi tradisional, kalian membutuhkan waktu yang lebih lama, pakai merpati, pakai surat, itu tidak bisa langsung diterima oleh si penerima pesan. Namun sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan teknologi alat komunikasi yang sudah ada dan sudah modern seperti handphone, telepon, ya, televisi, radio dan sebagainya, akhirnya sekarang pesan atau alat komunikasinya itu dapat diterima secara singkat. Jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kalian menuliskan sekarang, nanti bisa langsung diterima oleh si penerima pesan ya. Lalu salah satu manfaatnya adalah dari adanya teknologi komunikasi adalah kalian dapat berkomunikasi dengan keluarga, teman maupun saudara yang jauh ya. Jadi berkomunikasinya bisa secara langsung, apalagi sekarang bisa dilakukan juga tidak hanya menggunakan suara, tapi juga tatap muka menggunakan layar video secara langsung ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah membagi kelompok, 3 kelompok. Terus kalian sudah menyaksikan video yang dipaparkan, kalian sudah membaca materi yang ada di buku tema 7 ya, subtema 3 berkaitan dengan perkembangan alat komunikasi. Nah, kira-kira tadi membaca sudah, menyimak video sudah, mendengarkan penjelasan dari Pak Guru sudah. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti pemaparan dan penjelasannya tadi sudah cukup. Kalau sudah ya, Pak Erwan nanti akan memberikan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namun sebelumnya Pak Erwan akan menjelaskan ya kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan. Jadi untuk kelompok 1 nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama ya, ini sebelum evaluasi, ini kaitannya dengan kalimat rumpang. Perhatikan ya kelompok 1 ya. Kalimat rumpang adalah melengkapi kalimat yang belum sempurna atau masih kosong. Ada beberapa kata di depan maupun di tengah maupun di belakang yang masih belum lengkap. Jadi kalian tugasnya tinggal melengkapi dengan kata-kata yang tersedia di bawah ini. Ya, harus dipaskan dengan materi yang telah kalian dengarkan, yang sudah kalian amati dari video yang sudah kalian baca. Lalu untuk kelompok 2 ya, kalian diminta untuk ya menuliskan alat-alat komunikasi tradisional lalu alat-alat komunikasi modern ya, sebanyak-banyaknya yang kamu tahu ya. Lalu untuk kelompok 3 ya, disesuaikan nanti dengan alat komunikasi yang ada. Di sini ada contoh alat komunikasi tradisional. Nah, kalian nanti diminta untuk mewarnai ya, disesuaikan dengan warna yang kamu pilih, yang sekiranya menurut kamu itu cocok. Ya, nanti diwarnai, jangan lupa dikasih nama. Nah, dari pemaparan dari ketiga tugas ya, dari 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, ada yang mau ditanyakan dari soal-soal atau tugas-tugas yang akan Pak Erwan berikan? Ada yang kurang jelas? Ya, Mas? Beres? Iya. Iya, nanti kalian mewarnai ya sesuai dengan gambar alat komunikasi tradisional ini ya. Nanti jangan lupa ya disiapkan untuk pewarnanya. Kemarin Pak Erwan sudah ya bilang untuk membawa pewarna ya. Namun sebelum Pak Erwan membagikan tugas yang diberikan, sekarang kita melakukan ice breaking ya. Ice breaking ya, waktu sejenak dalam pembelajaran ya, agar pikiran kalian menjadi lebih tenang, fresh ya, lalu dapat lebih fokus dan konsentrasi dalam mengerjakan tugas yang diberikan ya. Ini di depan sudah
sediakan ya di layar. Ini adalah ice breaking-nya ya. Kalian diminta untuk duduk secara rileks ya. Ini adalah ice breaking yang disebut mindfulness dengan teknik stop. Jadi kalian diminta untuk berhenti berpikir sejenak ya, agar supaya nanti kalian melanjutkan ke pembelajaran nanti dapat lebih fokus dan berkonsentrasi. Nah, siswa sejenak menghentikan aktivitasnya untuk melonggarkan ketegangan saraf dan siswa bisa fokus lagi. Siswa duduk dengan memejamkan mendengarkan musik atau instrumen. Mereka diminta untuk membayangkan sedang berada di tepi pantai yang indah dengan gemercik air yang jernih. Nah, sekarang ya, kalian coba duduk secara rileks. Menurut kalian rileksnya gimana? Coba. Yang santai, ya. Yang santai, duduknya yang santai. Oke, kamu dulu dekat. Ya, yang santai. Terus, ya. Coba pejamkan mata secara perlahan. Pejamkan mata. Pejamkan mata secara perlahan. Lalu kalian coba membayangkan sedang di tepi pantai. Coba. Kalian kan sudah pernah ya berlibur di pantai. Ya. Coba bayangkan kalian di tepi pantai yang indah, lalu kira-kira bayangkan gemercik air yang jernih menyentuh kaki kalian. Coba rasakan sambil memejamkan mata, ya. Coba bayangkan kaki kalian terkena gemercik air di pinggir pantai. Rasakan sejuknya rasa kaki tersentuh air laut. Coba rasakan, ya. Relax. Tarik nafas, coba sekarang sedalam-dalamnya, lalu keluarkan secara perlahan dengan hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas. Ayo, keluarkan secara perlahan. 1, 2, 3. Ya, lalu tarik nafas dalam-dalam lagi. Tangan kanan ditempelkan di dada kalian. Coba tangan kanan ditempelkan di dada kalian. Tangan kanan mana? Tangan kanan. Ayo, tempelkan sambil mata pejamkan mata. Kanan kalian, tangan kalian, lamun, ya. Ayo, tangan kalian tempelkan di dada, pejamkan mata. Bayangkan kalian masih di tepi pantai. Ya, kakinya terkena gemercik air laut. Ya, rasakan dinginnya, segarnya, sejuknya angin. Ya. Terus tarik nafas dalam-dalam, hitungan 1, 2, 3. Lalu keluarkan perlahan. 1, 2, 3. Ya. Lalu yang sekarang tarik nafas. 1, 2, 3. Lalu kita coba keluarkan udara lewat mulut. Coba keluarkan lewat mulut. Ya. Kemudian ya, kita coba lagi, tapi nanti yang sekarang ini kita pakai suara, keluarkan udara lewat mulut sambil berteriak penuh kelegaan ya. Wah, ya. Lalu sambil kedua tangan diangkat ke atas ya. Wah, ya. Sekarang coba hitungan 1, 2, 3 sambil memejamkan mata. Tangan kanan di dada kalian. Dadanya mana coba? Tangan kanan mana Mas Fajar? Yo, sekarang 1, 2, 3. Ayo tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan nafas melalui mulut, lalu teriakan. Jangan lupa tangan, kedua tangannya ke atas. Keluarkan sambil berteriak. Yuk, 1, 2, 3. Wah, ya. Ya. Ya.
Gimana? Apa yang kalian rasakan dari kegiatan aktivitas kita tadi? Oh, susuk nafas. Kira-kira segar tidak? Ya. Nah, kira-kira tadi kamu berpikir berat. Kira-kira sekarang pikirannya bagaimana? Segar? Plong ya. Ada kalian enggak? Oh, ya gimana? Yang merasakan? Oh, mendengarkan Pak Era sedang bicara, ya. Yang lainnya tadi membayangkan ya, kamu keadaannya di tepi pantai, ya. Terkena gemercik air, terkena air laut, rasanya segar. Nah, seperti itulah kegiatan kita tadi supaya untuk menyegarkan pikiran kamu supaya lebih fokus dalam belajar. Sekarang kita akan kembali ke materi hari ini. Nah, tadi ya kalian sudah dipaparkan video, sudah memperhatikan, sudah mendengarkan ya pemaparan dari Pak Guru dan juga telah membaca di buku tema. Sekarang Pak Eros akan membagikan ya tugas ya. Jadi nanti tiap kelompok ya mengerjakan tugas. Tiap kelompok jadi berbeda-beda ya. Tadi sudah Pak Eros jelaskan. Untuk kelompok 3 dipersiapkan pewarnanya. Ya. Untuk kelompok 3 disiapkan pewarnanya ya. Berapa? Baru 1 ya. Ya, dibagikan, jangan lupa tulis nama. Tuliskan namanya. Nah, iya, nanti ada kosongnya. Ya, lebih ya. Lebih, yang lebih mana? Ya. Ya, sekarang tuliskan namanya. Silakan kerjakan sesuai tugas perintah yang ada di soal tersebut. Pihak kelompok tidak boleh melirik kelompok yang lain karena tugasnya berbeda. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kamu belum dikasih nama Mas tulis. Ya. Udah di mana yuk? Nanti ya salah satu atau ya beberapa anak tiap kelompok silakan nanti perwakilan untuk memaparkan hasil dari tugas yang telah diselesaikan ya. Nanti Kak Erwan kasih bintang bagi yang berani maju ke depan ya. Nanti bintangnya bisa ditempel di dada kalian ya. Ya, ayo coba langsung dikerjakan. Jangan lupa kasih nama. Ya, lalu ya. Untuk kelompok 1 tinggal memilih jari kalimat rupa. Ini juga udah ada pilihannya, tinggal dimasukkan, jangan tidak boleh ngarang ya. Ini tinggal dimasukkan. Jadi coba tulis. Ayo tadi tradisional apa, modern apa, ya? Yang kelompoknya sudah selesai boleh mewakilkan atau salah satu kelompoknya untuk maju ke depan. Gak apa-apa nanti. Gak apa-apa nanti maju salah satu perwakilan saja, ya. Ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan tugas yang diberikan? Tidak, kalau tidak tak anggap sudah jelas.
Ya jangan lupa pemukul beduknya ya. Udah, itu pemukul gongnya boleh gitu kan? Ini Mbak. Sudah, Mas Fajar mau maju? Nunggu temannya dulu ya. Ya udah, nunggu kelompoknya selesai dulu. Nanti salah satu perwakilan harus maju. Coba dicek lagi dulu. Sudah selesai? Ya nunggu temannya. Ya. Ya. Itu tergantung kreasi kamu sendiri ya. Tadi kalau memperhatikan dari pemaparan tentang alat komunikasi tradisional dan modern, kalian tentunya harusnya masih ingat ya, karena tugas yang diberikan kaitan dengan kalimat rumpah, ya, lalu gambar dan sebagainya tersebut itu ada kaitannya dengan materi yang tadi dipaparkan di depan. Sudah saya menunggu temannya, ya. Nanti salah satu maju. Pinjam ya. Sudah, mungkin bisa kelompok 2 ke kelompok 3 yuk. Untuk salah satu mempresentasikan dulu. Ayo. Siapa perwakilan kelompoknya? Yuk, kamu perwakilan kok bareng-bareng. Ya. Ya. Bagas, enggak apa-apa. Lalu di enggak apa-apa, tunjukkan ke teman-teman. Coba perhatikan ya. Ini ada dari kelompok 3. Ingin menunjukkan hasil dari tugas yang telah diberikan. Ini adalah salah satu bentuk apa? Namanya beduk. Beduk salah satu alat komunikasi tradisional atau modern? Hah? Modern? Apa? Tradisional ya. Ini adalah hasil karya dari Mas Bagas ya. Ya. Untuk kelompok 3 nanti bisa dikumpulkan bersama, itu cukup diri ya. Ya, jadikan satu lagi tunggu temannya. Ya, coba sekarang Bapak Iza mau maju. Ya, sini. Ya, kelompok 2 akan memaparkan hasil dari tugas yang telah diselesaikan. Coba di sini ada apa? Enggak, ini apa? Alat komunikasi. Lalu
Nah, itu untuk tradisional. Sekarang ya modern, ada apa saja? Nah, itu tadi ya sudah dipaparkan oleh kelompok 2 oleh Mbak Faizah ya, bahwa ada 2 ya alat komunikasi tradisional dan modern. Tadi sudah disebutkan ya contoh-contoh dari alat komunikasi tradisional dan modern. Untuk kelompok 1 coba yang sudah iya dibacakan ya, ditunjukkan kepada teman. Iya, udah. Yuk maju. Gak apa-apa. Yuk. Sini ke depan. Coba kelompok yang lain mendengarkan hasil dari pekerjaan dari kelompok 1 ya. Di sini nggak sih? Ya, jadi di kelompok 1 yang tugasnya adalah kalimat rumpang. Di sini diminta untuk melengkapi ya, ada 5 kalimat rumpang yang harus dilengkapi berdasarkan dari pilihan yang ada di bawah. Nah, kamu coba bacakan dari soal 1 menjadi yang lain mendengarkan. Ya, terus yang situ udah. Ini kita tentang situ. Udah tentang situ. Udah. Ya, ya tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya, kaitannya dengan ada 5 kalimat rumpang yang harus dilengkapi berdasarkan pilihan kata yang tertera di bawah. Ya, berarti tadi untuk perwakilan tiap kelompok sudah maju semua. Oh ya, ini kelompok 1 belum dikumpulkan ya. Ya. Kumpulkan dulu. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan ya, tentunya kalian sudah mendengarkan juga pemaparan dari tiap kelompok. Jadi ada yang tugasnya kalimat rumpang, ada yang mencari contoh dari alat komunikasi tradisional modern, ada juga yang dikasihkan tugas ya untuk mewarnai salah satu contoh alat komunikasi tradisional atau modern. Nah, sekarang kita coba ya membuat kesimpulan dari pembelajaran yang tadi kita pelajari. Yang pertama, kita jadi mengenal berkaitan dengan apa? Ini sudah selesai dibuka ya. Tentang apa? Alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kalian sudah bisa membedakan. Lalu kelemahan alat komunikasi tradisional adalah membutuhkan waktu lebih lama kepada si penerima pesan. Sedangkan kelebihan dari alat komunikasi modern adalah membutuhkan waktu lebih singkat, jadi bisa diterima secara langsung pada saat kita berkomunikasi dengan si penerima pesan. Ya. Nah, dari kesimpulan tadi ya, kita akan melakukan evaluasi. Jadi tahapannya tadi kalian sudah mempelajari materi tentang alat komunikasi ya. Kalian sudah mengingat kembali materi yang lalu berkaitan dengan sejarah komunikasi. Lalu ya, tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Guru dan pemaparan dari video dan materi yang telah disajikan di depan. Ya, terutama di buku tema 7, subtema 3. Sekarang ya, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas dari LKPD yang pertama ya, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ya. Nah, di sini ya, coba yang lain dengarkan. Mas Fahrul, yuk, jangan ngantuk ya. Dari ketiga kelompok ya, tadi kan sudah dipaparkan
antara tugas di kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasinya, kalian nanti akan diberikan tugas, ya, dikasih nama, jangan lupa kerjakan sendiri-sendiri. Ya, ini kaitannya dengan materi yang telah disampaikan dan dipaparkan tadi. Nah, kalau kalian mendengarkan pasti mudah untuk dikerjakan. Nah, sekarang Pak Erwin akan membagi satu-satu, ya. Lalu tuliskan namanya. Ini Mas, tulis. Ya. Ayo, tuliskan nama. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Nah, jadi untuk soal evaluasi ini terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama, ya, itu dari 1, 2, 3 berkaitan dengan soal latihan. Lalu yang kedua kaitan dengan memasangkan. Yang nomor 4 kaitannya dengan kalian menggambar salah satu alat komunikasi tradisional atau modern. Jadi gambarnya cuma satu. Ya, kerjakan di bawah soal nggak apa-apa, atau di samping, ya. Lalu gambarnya jangan lupa yang bawa pewarna langsung digambar lalu diwarnai. Untuk soal khusus nomor 4. Nomor 3 dipasang-pasangkan, ya. Nomor 1 dan 2 diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Telepon sederhana yang terbuat dari kaleng dan benang termasuk alat komunikasi apa? Ya. Lalu yang kedua, handphone, TV, laptop, radio merupakan alat komunikasi apa? Ya. Untuk nomor 3 tadi, ya, silakan dipasang-pasangkan. Untuk yang keempat, silakan menggambar salah satu alat komunikasi tradisional atau modern. Satu saja yang paling mudah sekiranya kamu gambar, kira-kira apa? Ya. Lalu silakan diberi warna. Ya, gimana menurut jelas? Gimana? Iya, handphone, TV, laptop, radio merupakan alat komunikasi titik-titik. Termasuk alat komunikasi apa? Ya sudah, kalau sudah tahu silakan langsung ditulis, ya. Jadi tadi ada 2 jenis alat komunikasi. Ayo, masih ingat tidak? Ya, baru dijelaskan tadi. Ayo, kerjakan yang mudah dulu. Jika sulit, boleh nomor 3 dulu atau nomor 4 dulu. Nomor 4 silakan gambarkan di bawah, ya. Ini kan ada ruang kosong, silakan digambarkan tentang alat komunikasi, boleh tradisional, boleh modern, satu saja. Ya. Sebisanya yang menurut kamu paling mudah. Ini yang nomor 4 dulu. Nomor 4 gambar salah satu alat komunikasi bebas, terserah. Ya. Iya. Nomor 4 bebas, alat komunikasi boleh tradisional, boleh modern, satu saja. Boleh, silakan. Ya. Jangan lupa dikasihkan warna. Ya. Ayo, alat komunikasi. Tadi kan ada 2 jenis, ya, ada 2 macam. Gampang ya, pasang-pasang. Ini nomor 1 belum? Belum. Ayo, Mbak Syafia, dipasang-pasangkan nomor 3. Ayo, dipasang-pasangkan. Ayo, sudah nomor 3. Yo, Pak belum.
Nomor 3. Apa Zal? Informasi yang kita dapatkan dari lembar kertas disebut. Tadi sudah di depannya. Ayo. Dari lembar kertas. Itu kata kuncinya, lembar kertas untuk yang nomor 3. Coba, kalau sudah tahu silakan ditulis jawabannya di lembar kerja. Yang sudah boleh langsung kumpulkan ke pakeran. Oh, nomor 4 belum, sudah digambar dulu. Digambar. Yang menurut kamu paling mudah alat komunikasi apa? Sabun? Coret aslinya salah. Coret. Ya mana? Enggak apa-apa. Sudah, mana nih? Mana itu beli mana? Ada yang tidak tahu, masa nggak tahu sih gambar-gambar alat komunikasi? Tadi sudah lihat video. Sudah, lonceng ya. Sudah? Ya, sini turun sudah. Ayo yang sudah. Nah, ya. Ya. Ya, sambil menunggu teman kalian yang belum selesai ya. Sambil tak putarkan musik dulu ya. Selesai? Baru? Ya, sudah, boleh langsung. Gak apa-apa. Karena waktunya sudah habis. Nanti. Ya. Ini mau mana? Karena tadi kalian sudah mengerjakan dari LKPD yang evaluasi, ya, mari kita simpulkan secara bersama-sama kegiatan pada pembelajaran kita, ya. Jadi, ya, alat komunikasi itu sangat penting, ya, sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, alat komunikasi terdiri dari 2 macam, ya, yaitu tradisional dan modern. Karena perkembangan teknologi muncullah alat komunikasi modern dari tradisional. Nah, lalu, ya, tadi ada beberapa manfaat, lalu kelemahan. Tadi contohnya adalah alat komunikasi tradisional itu, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, lalu yang modern itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Nah, dari pemaparan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kira-kira
dari siswa-siswi di sini ada yang mau menambahkan dari kesimpulan yang tadi Pak Heron sampaikan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira mungkin ada yang masih bingung kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan? Tidak. Kalau tidak, anggap Pak Heron sudah cukup. Lalu ya jangan lupa ya dipelajari kembali ya nanti sepulang sekolah. Lalu untuk kegiatan materi hari besok masih dengan tematik, kita melanjutkan di halaman 129 sampai 130 berkaitan dengan materi ciri-ciri ya, lalu peran kalian ya, kaitannya dengan materi selanjutnya. Nah, sekarang karena waktu ya yang sudah siang, mari kita berkemas-kemas ya. Ayo silakan dirapikan alat tulis, buku dan sebagainya. Lalu ya salah satu perwakilan siswa untuk memimpin berdoa. Ayo. Duduk. Ya. Yuk, warnanya siapa ini? Masukkan. Ayo, nomor temannya semua berkemas-kemas selesai. Ayo, sekarang perwakilan siapa yang mau memimpin doa? Mas Fajar? Nanti ya. Ayo, Mbak Faiza ya. Siapa? Duduk. Yo, ya karena tadi Mbak Faiza yang sudah ya memimpin doa, ya sekarang menutup dengan doa. Ayo, Mbak, pimpin doa. Gak apa-apa, gantian besok ya. Duduk yang betul. Ayo, sikap duduk sempurna gimana?